statistik. Nah, uji statistik itu adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis nol. Nah, uji statistik juga ada berbagai macam, yaitu seperti uji Z, uji T, uji F, ada uji C kuadrat. Nah, pada bagian yang akan kita bahas pertama ini, kita akan membahas tentang uji Z. Nanti uji yang lainnya akan dibahas berikutnya. Nah, uji Z itu seperti ini teman-teman, rumusnya adalah Z sama dengan rata-rata hitung sampel dikurang dengan rata-rata hitung populasi dibagi dengan standar error sampel. Nah, masih ingat rumus standar error masih sama seperti yang di video-video yang lalu. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah keputusan. Nah, daerah keputusan ini merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan ini akan didasarkan pada uji statistik. Nah, uji statistik Z atau uji Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nah, nilai Z ini diperoleh dari taraf nyata yang kita sebut dengan nilai kritis. Bagaimana kita mencari nilai kritis? Nah, misalkan taraf nyata yang kita tentukan itu 5%. Dengan menggunakan distribusi normal, kita dapatkan nilai Z. Untuk mengetahui satu arah, maka probabilitasnya itu 0,5 dikurang dengan 0,05, maka dapatnya 0,450. 0,450 untuk pengujian satu arahnya, dan kita kemudian mencari nilai Z dengan probabilitas 0,4500 dan didapatkan nilai Z-nya adalah 1,65. Nah, nilai Z nilai 1,65 ini merupakan nilai kritis. Ini ya nilai kritisnya, merupakan nilai kritis, dan daerah di mana yang lebih kecil dari 1,65 itu merupakan daerah hipotesis nol. Jadi ini ke bawah merupakan daerah penolakan hipotesis nol, sedangkan daerah hipotesis nol, sedangkan yang ke atas lebih besar dari 1,65 itu merupakan daerah menolak hipotesis nol. Nah, selain dari daerah keputusan untuk satu arah, juga ada yang kita sebut dengan daerah keputusan untuk dua arah. Nanti akan dibahas berikutnya. Cuman secara garis besarnya saja. Jadi kalau kita misalkan kita tetapkan taraf nyatanya 5%, maka uji dua arahnya itu kita dapatkan dengan nilai alfanya, yaitu 0,05 tadi kita bagi dengan 2. 0,05 kita bagi dengan 2 dulu, alfanya dibagi 2, jadi dapatnya 0,25. Kemudian baru kita cari probabilitasnya. Jadi probabilitasnya itu 0,5 dikurang dengan 0,025 ini. Jadi kalau ada yang bingung dari mana dapat 0,25 ini, dapat dari alfa bagi 2. Alfa bagi 2 itu kan sama dengan 0,05, karena tadi taraf nyatanya 5% ya. 0,05 dibagi dengan 2, maka dapatlah 0,025. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan 0,475, 0,5 kurang 0,025 itu dapatnya 0,475. Nah, 0,475 ini kemudian kita cari nilai kritisnya, nilai Z-nya. Nilai Z-nya yaitu sebesar 1,96. Jadi karena dia ujinya dua arah, maka hipotesis nol itu berada antara interval minus dan positif, yaitu minus 1,96 dan minus 1,96 dan 1,96. Nilai yang lebih kecil dari 1,96 atau lebih besar dari 1,96 itu
daerah penolakan hipotesis nol. Nah, daerah keputusan untuk dua arah itu teman-teman lihat ini gambarnya. Langkah berikutnya adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Jadi misalkan nilai Z-nya sebesar 2,45, maka nilai Z itu terletak pada daerah penolakan H0. Ini ya, misalnya di sini contohnya Z-nya dapat 2,45, berarti ini berada pada area daerah menolak hipotesis nol. Jadi keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Nah, penolakan H0 terjadi karena nilai Z berada di luar daerah penerimaan H0. Tadi pada langkah keempat kita sudah sedikit menyinggung dalam pengujian hipotesis tadi ada pengujian satu arah dan dua arah. Jadi pengujian satu arah itu adalah daerah penolakan H0 yang hanya satu. Sedangkan kalau pengujian dua arah, daerah penolakan H0-nya ada dua. Jadi kalau satu arah itu bisa saja dia daerah penolakannya di sebelah kiri, bisa juga di sebelah kanan, tapi hanya satu arah saja. Dan biasanya satu arah itu kita sebut dengan yang namanya one tail test. One tail test, pengujian satu arah. Nah, biasanya digunakan daerah keputusan penolakan H0 itu dengan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, oleh karena hanya ada satu daerah penolakan, berarti daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasanya ditulis dengan Z alfa. Z alfa. Sedangkan kalau pengujian dua arah itu daerah penolakan H0-nya itu ada dua. Jadi ada di sebelah kiri dan ada juga di sebelah kanan. Jadi karena dia mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah itu mempunyai luas setengah dari taraf nyata, ya, yang biasanya kita lambangkan dengan setengah alfa. Setengah alfa. Dari nilai kritisnya itu akan menjadi Z setengah alfa. Z setengah alfa. Nah, kalau untuk yang pengujian dua arah itu bisa juga kita sebutkan dengan istilah two tail test. Nah, kalau two tail test ini tanda yang kita gunakan itu biasanya sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi ini contohnya. Jadi kalau hipotesisnya rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10%, ada bahasa lebih kecil, berarti hipotesis nolnya itu adalah seperti ini. Lebih kecil sama dengan 10,5 misalnya, seperti itu. H1-nya berarti lebih besar dari 10,5. Kalau ini contohnya rata-rata hasil investasi sama dengan, maka di sini hipotesis ini tergolong dengan hipotesis dua arah, pengujian dua arah atau two tail test. Dan hipotesisnya juga akan dilambangkan seperti ini. Nah, untuk yang satu arah kan otomatis ada yang sisi sebelah kiri, ada juga yang sisi sebelah kanan. Pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan kapan one tail test tadi itu daerah penolakannya itu di sebelah kanan, kapan daerah penolakannya itu akan berada di sebelah kiri. Nah, jika daerah penolakan H0 itu akan berada di sebelah kanan itu jika tandanya itu adalah lebih kecil sama dengan. Jadi kalau tanda simbolnya lebih kecil sama dengan kayak yang ini, maka nanti akan pasti bahwa daerah penolakan H0-nya itu ada di sebelah kanan. Tapi bila nanti hipotesis ini menjadi lambang lebih besar
sama dengan, maka nanti itu daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kiri. Jadi itu yang membedakan kapan saat one tail test nanti daerah penolakannya akan berada di sebelah kiri dan akan berada di sebelah kanan. Ini tergantung dari hipotesis ini. Contoh soal, perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham itu sebesar rata-ratanya mencapai 10,5% sepanjang tahun 2014. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Monika Konsultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana saham dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Nah, ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Jadi taraf nyatanya kita dapatkan 5%. Langkah pertama adalah membuat hipotesis atau merumuskan hipotesis. Hipotesis menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5% merupakan hipotesis nol. Ya, ratanya mencapai 10,5%. Dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5 karena hipotesis nolnya kita sudah pakai sama dengan, berarti hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan. Karena di sini bilang mencapai 10,5%, tapi tidak mengatakan itu lebih besar atau lebih kecil, tapi mencapai berarti sama dengan 10,5%. Nah, apabila melihat tanda ini ada sama dengan dan tidak sama dengan, maka ini bayangan terakhirnya adalah rumusan hipotesis tersebut akan menunjukkan adanya pengujian 2. Hal kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%, yang menunjukkan bahwa probabilitas menolak hipotesis yang benar itu 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis yang kita dapat peroleh yaitu dengan cara mengetahui probabilitas daerah kebetulan H0 alfa bagi 2. Kenapa alfa bagi 2? Sekali lagi karena tadi ini tergolong dengan pengujian 2 arah. Jadi alfanya kita bagi dengan 2, dapatnya 0,025. Nah, kemudian untuk probabilitasnya kita peroleh dari Z alfa per 2-nya yaitu 0,5 kurang 0,025, dapatnya 0,475. Dan hasil dari tabel distribusi normalnya, distribusi Z-nya itu dapat 1,96. Berdasarkan tabel distribusi normal standarnya, 0,475 itu ini 0,475 itu berada di antara 1,9 dan 0,06. Jadi probabilitasnya adalah 1,96. Langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Jadi rumus Z tadi yang sudah kita cari, rumusnya itu adalah rata-rata ini ya, X bar kurang mu bagi SX atau standar error. Jadi tinggal pertama kita cari dulu standar errornya. Nah, standar error ini kita gunakan yang standar deviasi dibagi dengan akar dari N. Untuk standar deviasinya sendiri itu besarnya adalah 10,46 dengan total N yaitu 30 perusahaan, maka dapatnya adalah 1,9. Berikut baru kita mencari Z-nya. Untuk rata-ratanya sendiri
rata-rata hasil investasinya adalah 16,32 dikurang dengan rata-rata populasinya yaitu 10,5 dibagi dengan 1,9, dapatnya adalah 3,06 ya. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Nah, jadi berdasarkan tadi kita tahu bahwa ini merupakan pengujian dua arah dengan nilai kritis dua arah, berarti ada minus 1,96 dan 1,96. Kemudian tadi kita dapat nilai Z-nya adalah 3,06 ini ya. 3,06 itu ada di setelah 1,96, berarti 3,06 ini termasuk dalam daerah menolak H0. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak karena 3,06 ini berada pada daerah menolak H0. Jika kita menolak H0, maka yang kita pakai adalah hipotesis alternatif atau H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% itu tidak terbukti. Data menunjukkan bahwa hasil rata-rata investasi reksadana saham lebih tinggi dari 10,5.